Inilah Desa Pallawa, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Bone. Dari ketinggian, kita bisa melihat hamparan lahan hijau yang luas berpadu dengan perkampungan sederhana dan jalan-jalan desa yang membelah wilayah ini. Secara geografis, Desa Pallawa berada di bagian barat Kabupaten Bone. Akses menuju desa ini dapat ditempuh melalui jalur darat dengan perjalanan sekitar 102 km dari pusat Kabupaten Bone, Watampone, dan 72 km dari pusat kecamatan dengan waktu tempuh hingga 3 jam perjalanan. Wilayahnya dikelilingi oleh bentang alam yang beragam, mulai dari dataran yang subur hingga perbukitan yang menjadi bagian dari ciri khas kawasan ini. Pemirsa, Desa Pallawa merupakan salah satu dari 11 desa yang ada di Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Bone, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sopeng. Wilayah ini dihuni oleh sekitar 1.000 lebih penduduk, di mana sebagian besar mereka menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Dan kita bisa lihat bagaimana masyarakat di wilayah ini bertani, bahkan menjadi pemandangan sehari-hari. Aliran Sungai Walanae juga menjadi sumber air utama untuk menjaga kesuburan tanah yang ada di Desa Pallawa. Lalu seperti apa potret pertanian yang ada di wilayah ini? Ikuti dalam Zona Tani berikut ini. Desa Pallawa dihuni oleh masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari hasil alam. Keberadaan lahan-lahan pertanian yang membentang di sekitar desa menjadi pemandangan yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Iklim tropis dengan curah hujan yang relatif merata sepanjang tahun memberikan keuntungan tersendiri bagi desa ini. Tanah yang subur, ketersediaan air dari sungai, dan sumber-sumber kecil di sekitar desa menjadikan Pallawa memiliki daya dukung alami yang sangat baik bagi kegiatan pertanian. Desa Pallawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.478 dengan jumlah KK 412. Desa Pallawa di sini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas atau dalam hal ini sarana dan prasarana pendidikan, termasuk ada SD 2 unit, begitu juga SMP, ada juga dari PAUD, TK PAUD. Selanjutnya di sini kami juga dilengkapi dengan perpustakaan desa, yaitu perpustakaan Tomaca. Untuk masyarakat di sini mata pencahariannya mayoritas petani jagung, petani kopi, petani buah naga, dan banyak lagi potensi-potensi yang ada di Desa Pallawa ini. Data kelompok tani ini mencapai 350 hektar untuk tanaman jagung kuning. Kalau tanaman buah naga ini alhamdulillah sekitaran 10 hektar. Dan di sini juga sudah dimanfaatkan atau dalam hal ini pemanfaatan pekarangan. Jadi setiap rumah ini sudah memiliki tanaman buah naga. Termasuk kopi, alhamdulillah karena tanaman kopi ini masih baru dikembangkan di Pallawa, tetapi ini sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah pemerintah desa juga pernah memberikan bantuan bibit kepada petani-petani yang ada di Desa Pallawa. Jadi alhamdulillah yang berhasil, menurut laporan daripada kelompok tani ini sudah ada sekitaran 3 hektar yang bisa petik. Kendalanya adalah infrastruktur jalan. Artinya infrastruktur jalan ini, apalagi namanya jalan penghubung kami ini antara Desa Pallawa dengan Desa Maruriaja Kabupaten Sopeng ini masuk daripada jalan inspeksi di bawah naungan daripada kementerian. Dan di sini alhamdulillah butuh perhatian sebenarnya. Ini yang menjadi kendala berat karena dapat mempengaruhi hasil-hasil pertanian yang ada di Desa Pallawa. Semangat generasi muda di Desa Pallawa cukup tinggi dalam menekuni bidang pertanian. Kondisi geografis yang masih alami, ditambah potensi lahan yang luas dan subur, mendorong mereka
untuk tetap berkomitmen mengembangkan sektor ini. Generasi muda yang ada di Sapalawa ini minat dalam hal ini, masalah pertaniannya, dukungannya kepada pemerintah desa alhamdulillah sangat luar biasa. Karena di sini keterlibatannya saya lihat pemuda-pemuda dalam hal ini generasi pelanjut dari desa Palawa ini sangat luar biasa dan antusias dalam hal ini mengerjakan kebun-kebun, begitu juga tanaman-tanaman yang ada tinggal dia kembangkan. Alhamdulillah saya lihat di sini partisipasinya luar biasa. Ya, dulunya mungkin banyak yang nganggur, tidak bekerja dalam hal ini, tidak ada kegiatan. Kalau sekarang ini saya lihat sudah sibuk semua dengan kegiatan-kegiatan bertaninya. Karena memang di sini mayoritasnya petani, bagaimana caranya saya mengedukasi sehingga bisa dia lebih dia kembangkan pertaniannya, apa mungkin tanaman-tanaman bisa ditambah seperti itu. Bagaimana hasil-hasilnya bisa meningkat. Begitu juga daripada masyarakat ini supaya perekonomiannya lebih baik lagi. Potensi pertanian di Desa Palawa sangat menjanjikan. Meski belum seluruhnya digarap secara maksimal, lahan yang luas dan kondisi tanah yang mendukung memberi peluang besar untuk meningkatkan hasil produksi. Dari sini, berbagai kegiatan pertanian terus tumbuh menjadi sumber penghidupan sekaligus pilar ekonomi utama bagi masyarakat setempat. Karena di sini alhamdulillah masyarakat mayoritas petani dan sangat mengharapkan dengan bantuan-bantuan. Di sini kendala beratnya masalah infrastruktur jalan. Ini ada jalan penghubung, membuat masyarakat di sini was-was dalam hal ini. Apabila misalnya musim panen, maka yang dia pikirkan seperti ini karena jalannya tidak terlalu bagus yang menjadi penghubung di sini antara Desa Palawa dengan Kabupaten Sopeng. Jadi apalagi kalau musim hujan di sini lubang-lubang banyak yang tidak dilihat sehingga roda-roda 6 ini termasuk mobil truk pengangkut hasil tani yang ada di Desa Palawa ini merasa takut, was-was dalam hal ini menjemput barang yang ada di Desa Palawa. Jadi itu mungkin yang mempengaruhi sehingga harga-harga mungkin stabil di luar sana, tetapi di sini tetap dalam hal ini tidak bisa ikut dengan harga yang ditetapkan pemerintah karena mengingat infrastruktur jalannya yang tidak memungkinkan. Jalan ini adalah jalan inspeksi di bawah naungan langsung daripada Balai Pompengan Jenek Berang. Dan ini harapan saya supaya bisa benar-benar diperhatikan karena ini menjadi akses satu-satunya roda perekonomian masyarakat Desa Palawa. Ini jalan inspeksi Pak, mulai tahun 1994 dibangun ini jalan inspeksi sampai saat sekarang ini belum lagi ada sentuhan kembali. Artinya memang jalan ini, jalan penghubung ini sudah sangat butuh perhatian. Artinya sudah sangat parah dalam hal ini rusak. Lahan jagung di Desa Palawa memberikan gambaran yang jelas tentang potensi pertanian di wilayah ini. Tanaman jagung tumbuh teratur di atas hamparan tanah yang luas, membentuk barisan hijau yang mendominasi pemandangan desa. Dari dataran rendah hingga bagian yang berbatasan dengan perbukitan, jagung menjadi salah satu tanaman yang potensial di kawasan ini. Mulanya saya tanam jagung di Palawa mulai tahun 2017. Ya, sesudah itu dulu-dulunya kami tanam kakao. Tetapi kakao begitu anjlok harganya, jadi terus saya mengalih ke jagung. Kalau panennya biasa dapat 70 karung per hektar. Kalau panennya itu tergantung dari benihnya.
benihnya itu ada berapa macam. Ada Engka, ada Sumo, ada Perkasa, ada Bomber. Bombernya itu 3 bulan 10 hari. Kalau Perkasanya 4 bulan 15 hari. Sumo juga begitu juga sama seperti Perkasa. Tanah yang subur di Desa Palawa menjadi modal utama bagi berkembangnya jagung sebagai salah satu komoditas andalan masyarakat. Setiap musim tanam, petani mengolah tanah dengan penuh ketelitian. Lahan dibersihkan, dicangkul, dan dipersiapkan agar benih jagung dapat tumbuh dengan baik. Tahap awal ini menjadi penentu karena kondisi tanah yang gembur dan bersih sangat berpengaruh terhadap hasil panen kelak. Setelah lahan siap, benih jagung ditanam dengan jarak tertentu. Petani di Desa Palawa masih menggunakan cara tradisional yang dipadukan dengan pengetahuan praktis yang mereka miliki. Kalau tanam jagung itu kasih bersih dulu lahan, kemudian sesudah itu disemprot, sesudah itu disemprot, memangkas juga itu batang-batang toh. Mengenai itu perawatannya 2 kali per 4 bulan sampai panen, 2 kali penyemprotan untuk hama. Kalau gangguannya itu seperti ulat batang, terus itu ada juga babi, terus itu juga ada tikus-tikus. Setelah berbulan-bulan menunggu, petani mulai memasuki ladang. Satu persatu tongkol jagung dipetik dengan tangan, lalu dikumpulkan dalam tumpukan besar. Para petani duduk berkelompok, membuka lembaran daun pembungkus jagung satu persatu. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran, namun menjadi tahapan penting sebelum jagung dijemur atau dipasarkan. Jagung menjadi salah satu komoditas utama yang terus dikembangkan di Palawa. Pertumbuhan tanaman ini menunjukkan betapa suburnya tanah desa, sekaligus menegaskan sektor pertanian masih menjadi tumpuan harapan bagi warga setempat. Kalau hasil panennya, biasanya itu masyarakat Palawa di sini, dia sendiri kasih keluar itu barangnya pakai taksi karena jalannya tidak memungkinkan masuk mobil truk. Kalau saya menjual per biji, artinya sudah di pabrik, di deros. Kami mengharapkan pemerintah untuk membantu apa saja. Baik deroska, apakah benih. Keberadaan jagung sebagai komoditas utama memang sangat lekat dengan Desa Palawa. Namun kehidupan pertanian masyarakat tidak hanya bertumpu pada satu jenis tanaman saja. Di sela-sela kesibukan mereka mengelola jagung, warga juga memanfaatkan lahan yang ada untuk mengembangkan komoditas lain yang tidak kalah menjanjikan. Salah satu yang kini semakin banyak dijumpai adalah buah naga. Awalnya tanaman ini hanya ditanam di pekarangan rumah sebagai penghias halaman, sekaligus penambah penghasilan tambahan keluarga. Saya mulai menanam buah naga 2016 sampai sekarang luasnya sekitar 1 hektar. Alasan di sini kan hawa panas, jadi dia lebih suka itu naga kalau hawa panas, dengan juga tanah di sini berbatu. Jadi itu saya pilih. Awalnya itu kita bersihkan, baru kita ukur jaraknya, baru kita lubang,
sudah kita lubang, kita menanam patoknya itu. Sesudah itu kita menanam buah naga, ataukah ditimbun-timbun dulu, digemburkan itu dulu, baru ditanam supaya cepat bertunas nanti. Biasa perawatannya itu kita kasih organik dulu, baru tanam itu, kasih organik. Setelah itu kita tunggu pertumbuhannya. Kalau dia subur kan banyak tunas-tunasnya. Biasa kita buang dulu. Di situ baru kalau sudah subur kita ikat dulu. Baru sampai di atas itu landasannya itu bang. Situ. Kalau ada hama-hamanya ya disitulah kita semprot lah. Seiring waktu, pemanfaatan lahan untuk buah naga berkembang lebih luas. Tidak hanya di pekarangan, tetapi juga pada hamparan kebun yang khusus disiapkan. Barisan tanaman buah naga yang tertata rapi memberi pemandangan tersendiri, sekaligus menandakan masyarakat Desa Palawa mulai melihat peluang ekonomi dari komoditas ini. Buah naga memiliki keunggulan karena dapat tumbuh dengan baik di tanah Palawa yang subur. Dengan perawatan yang relatif sederhana, hasil panennya pun semakin diminati, baik oleh warga sekitar maupun pasar yang lebih luas. Per pohonnya itu kalau musimnya itu bisa dapat 3 kilo per batang per pohon. Tapi kalau waktu begini mungkin tidak sesampai itu karena kurang hujan. 10 bulan lah bisa berbunga. Jadi berbunga di situ sekitar hampir 2 bulan itu bisa panen, bisa merah itu buahnya. Baru kita panen di situ. Harapan saya agar buahnya lebih banyak, harganya lebih mahal, buahnya lebih banyak, tidak dimakan penyakit juga. Adanya itu penyakit begitu, busuk daun atau busuk batang, kita tapi tidak tahu juga hasilnya bagaimana, itu kita semprot itu. Biasa itu kalau kena daunnya begitu, kena juga buahnya. Perkembangan buah naga memperlihatkan cara masyarakat desa beradaptasi dengan peluang baru di sektor pertanian. Inovasi ini menjadikan Palawa semakin berwarna. Dengan komoditas yang beragam, potensi pertanian desa Palawa tidak berhenti pada buah naga. Di wilayah yang berada pada bagian perbukitan, masyarakat juga mulai menanam kopi. Lahan yang berada di ketinggian menengah memberi kondisi yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman ini. Tanah yang gembur, udara yang sejuk, serta curah hujan yang cukup menjadikan kopi dapat berkembang dengan baik di kawasan ini. Sejak tanam kopi waktunya ada bantuan dari Pak Desa tahun 2022. Dulunya kita tanam coklat dulu, baru pindah ke kopi. Ya, luas lahanku sekitar 1 hektar ditanami kopi sekarang. Karena tanahnya berpasir, jadi dia di sini cocok untuk kopi. Cara menanam kopi, dibersihkan dulu, baru dilubangi, baru disimpani pupuk organik, baru didiamkan dulu, baru sekitar 1 hari atau 3 hari baru ditanam kopi. Jadinya kalau sudah ditanam sekitar 30 hari atau 20 hari kita kasihkan pupuk lagi. Jaraknya sekitar 3 meter kali 5 meter. Kalau perawatan biasa 1 kali 1 bulan atau 2 kali. Kalau pemupukan 2 kali atau 3 kali 1 tahun. Kalau saya panen
Per pohon 1 kilo. Ko harap aku ya elok melau harapan dari pemerintah desa atau pemerintah daerah untuk bantu pembibita ga atau perbaikan jalan ga. Loronal kuro dar kopi. Meskipun skala pengelolaannya belum sebesar komoditas jagung, masyarakat mulai menaruh perhatian terhadap tanaman ini. Beberapa petani telah menanam kopi secara bertahap di lahan perbukitan, dengan harapan hasilnya dapat dipanen dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga. Di balik geliat pertanian Desa Pallawa, ada peran penting yang turut mendampingi para petani dalam mengelola lahannya. Mereka adalah penyuluh pertanian. Kehadiran penyuluh di desa ini memberikan gambaran arahan sekaligus pendampingan teknis bagi petani. Supia Lida sudah puluhan tahun mengabdikan diri dan bergelut dengan pertanian di Telu Limpowe. Para petani memperoleh pemahaman baru tentang cara meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Di antara 11 desa Kecamatan Telu Limpowe, Desa Pallawa merupakan salah satu desa yang terbesar dan terluas untuk pertanaman jagung kuningnya. Kemarin pada bulan Januari kami dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura memberikan bantuan kurang lebih 3.250 kilo untuk benih jagung dengan luasan 350 hektar untuk benih jagung. Kemudian untuk tanaman kopi tahun 2022 melalui pemerintahan desa juga ada diberikan bantuan 15.000 pohon. Jadi peluangnya tanam kopi, jagung, dan tanaman hortikultura seperti buah naga sangat-sangat besar sekali potensinya untuk peningkatan pendapatan petani di tempat ini. Dari pola tanaman pekarangan khusus untuk buah naga dan ada kurang lebih 10 hektar untuk hamparan, itu sangat memungkinkan sekali untuk pendapatan ekonomi di Desa Pallawa ini. Melalui pendampingan yang berkesinambungan, masyarakat Desa Pallawa memiliki gambaran lebih jelas tentang potensi yang dimiliki desanya. Dengan demikian, Desa Pallawa tidak hanya bertumpu pada tradisi bertani yang telah diwariskan turun-temurun, tetapi juga mampu melangkah maju dengan bekal pengetahuan yang sesuai dengan tantangan masa kini. Selaku penyuluh adalah punya tugas peran dan fungsi sebagai motivator, penggerak pengembangan pertanian, kemudian fasilitator dalam hal ini menyampaikan program pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk menyampaikan ke tingkat petani. Jadi kami selalu mendampingi dengan cara metode tatap muka langsung, face to face. Jadi tatap muka kelompok tani, pertemuan, bahkan kami juga sering melakukan sekolah lapang dan ada beberapa demonstrasi untuk kami lakukan di tingkat kelompok-kelompok tani. Satu hal yang menjadi tantangan kami sebagai penyuluh untuk melakukan penyuluh pertanian adalah akses jalan yang sangat rumit. Maksudnya kita lihat sendiri, kita masuk dari arah Sopeng masuk ke sini dengan akses jalan yang kurang memadai. Situasi seperti ini ada jaringan yang kurang, lampu tidak memadai, jadi itulah tantangan yang utama bagi kami sebagai penyuluh di Kecamatan Telu Limpowe, khususnya di Desa Pallawa ini. Di Desa Pallawa, kelembagaan petani terhimpun dalam gabungan kelompok tani Gapoktan. Organisasi ini menjadi wadah bersama bagi kelompok-kelompok tani untuk berkoordinasi dan saling mendukung. Para petani dapat saling bertukar pengalaman, menyusun rencana kerja bersama, hingga membicarakan strategi pemasaran hasil pertanian. Di bawah kepemimpinan Ketua Gapoktan, petani memiliki jalur komunikasi yang lebih jelas dengan pemerintah maupun lembaga terkait lainnya. Hal ini memudahkan petani dalam memperoleh informasi pendampingan serta akses program yang bermanfaat bagi pengembangan usaha tani.
Kalau kita sebagai kelompok tani untuk kegiatan biasanya kita mengajak petani untuk berdialog atau berdiskusikan masalah untuk rencana tanam, apa yang perlu kita tanam, kemudian apa yang cocok untuk kita tanam untuk berikutnya. Cukup sekali Pak, karena setelah terbentuknya kelompok ini kita bisa petani bisa mendapatkan sesuatu bantuan benih, kemudian fasilitas pertanian. Dan alhamdulillah juga untuk saat ini kan kita sering mendapatkan, selama terbentuknya kelompok kita sudah sering mendapatkan bantuan dari Bapak Menteri Pertanian, kemudian dari Bapak Bupati Bone. Kalau untuk harapan kita saya sebagai petani Pak, kemudian anggota-anggota petani lainnya, mungkin kedepannya kalau bisa bertambah lagi apa yang menjadi kebutuhan petani, termasuk tadi kalau bisa masih bisa mendapatkan bibit dari Bapak Menteri, kemudian dari Bapak Bupati, kemudian juga mungkin kalau bisa kedepannya, karena kita di sini Pak aksesnya masih agak susah untuk mengeluarkan hasil taninya, apakah bisa masih ditambah jalan taninya, atau yang terutama poros kita di sini kan untuk keluarnya masih agak sulit dilewati kendaraan gitu Pak. Di balik kerja keras yang dilakukan setiap hari, tersimpan harapan sederhana dari para petani. Mereka menginginkan harga hasil panen yang lebih stabil, sehingga jerih payah di lahan mampu memberi kesejahteraan yang layak. Mereka juga mendambakan infrastruktur yang lebih baik, terutama perbaikan jalan, agar proses distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar dan akses ke pasar semakin terbuka. Inilah senyum yang lahir dari kerja keras dan doa. Senyuman yang menyimpan harapan akan kehidupan yang lebih sejahtera, sekaligus menjadi semangat yang menuntun perjalanan pertanian di Desa Palawa untuk terus tumbuh dan berkembang. Ya pemirsa, di balik ketekunan para petani dalam menggarap lahan mereka, tentunya ada harapan terkait bagaimana solusi terus dihadirkan. Salah satunya bagaimana akses jalan dan juga fasilitas telekomunikasi dihadirkan di sini, agar para petani dapat mudah memasarkan hasil pertanian mereka, baik secara langsung ataupun secara online. Karena kita bisa lihat bagaimana komoditas seperti buah naga, kemudian jagung, dan juga kakao, bahkan kopi telah lama menjadi penopang perekonomian masyarakat yang ada di Desa Palawa. Selain itu juga bisa mampu menopang perekonomian di tingkat daerah. Dari Desa Palawa kita bisa saksikan masa depan pertanian dan juga perekonomian masyarakat lahir dari tangan petani. Sampai jumpa.